ada kecenderungan orang kalau sudah pegang kekuasaan itu menganggap bahwa apa yang dia rilis dari mulutnya, dari kepalanya, dari kantornya itu seolah pasti kebenaran dan diterima oleh publik. Padahal publik punya preferensi. Komunikasi ini tadi saya bilang bahwa itu elemen yang kadang-kadang lebih strategis daripada substansinya. Publik yang demokratis saya kira adalah publik yang mampu memilah mana yang baik untuk menentukan masa depan kehidupan sebuah negara. Akhirnya saya ketemu dengan Mas Asmono Wikan, sahabat saya dalam batin maupun dalam kegiatan. Sehat Mas? Halo sehat Mas. Ini Direktur Owner Humas Indonesia, PR Indonesia. Mas, kita ngobrol soal PR ya. Terakhir itu kan kita lihat di dalam pemerintahan kita salah satu yang problem termasuk politik, termasuk apapun kan humas itu jadi persoalan tapi tidak segera diselesaikan persoalan itu. Misalnya kasus Pati, itu kan bukan soal naiknya itu, tapi kan cara dia menyampaikan. Ada gambaran apa Mas, mencermati sebagai peneliti dan senior apa yang paham humas? Iya, Mas Suko, makasih. Jadi memang akhir-akhir ini ada satu isu tentang komunikasi yang lagi naik daun ya, bahwa sebagian dari komunikator publik kita, terutama di wilayah kementerian, di kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah ini mengalami kedodoran di dalam berkomunikasi. Di kepresidenan juga. Iya, bahkan ya. Nah, baiklah kita sebut, mungkin saya kira sahabat-sahabat netizen juga udah punya listnya sendiri masing-masing. Nah, karena saya merasa pertama bahwa komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang strategis. Komunikasi tidak dianggap sesuatu yang strategis. Saya seneng aku terus gitu. Padahal berkomunikasi itu kadang-kadang jauh lebih penting daripada substansinya. Nah, ada banyak orang yang percaya begini, ada sebagian orang yang percaya begini. Kadang-kadang berkomunikasi itu lebih penting pada substansi atau materi yang ingin disampaikan. Nah, dalam arti cara menyampaikan, gesture, kemudian momentum, itu semua kan ada hal terkait komunikasi ya. Nah, ini karena lebih penting daripada substansi sendiri. Nah, tetapi lebih jauh ideal kalau substansi dan cara berkomunikasinya sama-sama bagus. Nah, yang saya lihat beberapa pejabat publik dan pemimpin publik itu kedodoran dalam hal mereka meremehkan itu. Nah, saya kira ini faktor soal pertama mungkin bisa arogansi jabatan. Kekuasaan itu memang melelahkan. Maka kalau Lord Acton itu kan power tends to corrupt, kan? Absolute power corrupt absolute. Jadi ada kecenderungan orang kalau sudah pegang kekuasaan itu menganggap bahwa apa yang dia rilis dari mulutnya, dari kepalanya, dari kantornya itu seolah pasti kebenaran dan diterima oleh publik. Padahal publik punya preferensi dan publik tidak bodoh. Nah, gaya berkomunikasi yang mengandalkan atribusi kekuasaan ini mestinya sudah runtuh seiring dengan terjadinya disrupsi digital. Prakteknya gini loh Mas ya, kadang-kadang saya lihat itu kan arah-arah upacara gak seneng ya lebihan itu. Jadi ada seorang menteri yang harus diatur-atur, enggak sekarang. Dia seneng menteri yang baru Pak Purbaya. Ya, menteri keuangan kita yang baru ini. Dia tidak, tapi saya yakin beliau adalah orang yang memiliki strategi kehumasan yang bagus lah. Jadi gak ketoro tapi nendang daripada diatur-atur itu. Mestinya itu bisa ditiru oleh para bupati daerah itu. Saya berita itu harus ngomong sama rakyat aja dibatasi. Padahal kan, mestinya kan ada fungsi yang disebut dengan humas. Kalau sejarahnya Mbah Ifli, Mbak Dewi, itu yang ketika ada benturan antara industri dengan masyarakat, maka dia seorang senior wartawan yang harus ada jembatan. Humas adalah jembatan yang menghubungkan antara kedua belah pihak ini, hubungan maupun komunikasinya itu. Nah, kesadaran ini kan yang Anda maksud tidak ada semacam itu. Betul. Jadi ini kan harus diedukasi jadinya. Jadi tidak semua mereka yang menjadi pejabat publik itu pernah punya background yang memadai, edukasi komunikasi yang baik. Makanya sebenarnya cara pandang bahwa seolah
setelah kita mencapai sebuah level kekuasaan, maka semua ritme komunikasi menjadi jalan itu nggak benar. Semua kan perlu dirancang, butuh sebuah skenario yang tentu yang baik, yang melihat kemudian target audience itu dengan lebih cermat, lebih relevan. Untuk urusan publik jangan ada spontan di antara kita. Jadi semua kan harus jangan main-main. Jangan main-main, betul. Ya, harus serius. Ya, toko makanan salah kembalian disusui balik, tapi nek salah omongan. Ya. Maka kita materi irreversible kan. Irreversible. Jadi apa yang sudah dilakukan tidak bisa digantikan. Betul. Jadi segala ucapan itu dicatat betul oleh publik, apalagi netizen itu atau siapapun sekarang kan bisa merekam semua yang dibincangkan itu. Saya kira kemudian persoalannya ke soal sumber daya manusia. Ya, setuju. Setiap dinas, setiap lembaga pemerintah, swasta, sekolah bahkan itu kan punya lembaganya yang seharusnya menjalankan fungsi humas. Ya. Tapi mengapa kemudian tidak seringkali masih ada konflik-konflik yang terjadi? Itu karena kualitas sumber daya manusia. Humas Indonesia kira-kira apa yang ditawarkan? Penting ini. Kami pernah mengriset Mas Suko dan teman-teman bahwa tahun 2024 kami Humas Indonesia membuat riset tentang kehumasan pemerintah. Nah, kami mengajukan pertanyaan 3 hal. Di antara komponen anggaran yang kurang memadai, kompetensi unggul, dan struktur jabatan yang strategis, mana yang menjadi prioritas? Kan nggak mungkin 3-tiganya jalan bareng. Karena kan banyak keluhan, selama ini kami anggaran kurang Pak, jadi kami juga nggak bisa melakukan agenda komunikasi atau kehumasan yang lebih status. Nah, ternyata dipilih apa coba? Penguatan kompetensi nomor 1. Kemudian nomor 2 struktur, bahwa dia harus ada di level yang strategis di bawah bos. Dimana terakhir adalah anggaran. Jadi debat yang berkembang tentang bahwa humas pemerintah nggak punya anggaran madai maka tidak kreatif, itu jadi gugur. Menurut versi riset kami Humas Indonesia. Maka itu kami melakukan kampanye sejak 2024 sampai seterusnya nanti, bahwa jangan pernah risau kalau Anda punya anggaran yang kurang madai, tapi kompetensi Anda harus unggul dulu. Kalau kompetensi Anda unggul, maka Anda bisa fight untuk memperjuangkan posisi. Karena itu misalnya ini penting ya, sebagai cara untuk menghubungkan antara bupati, wali kota, gubernur, pejabat dengan rakyat, menjalankan fungsi kehumasan. Nah, bahwa di sana sudah ada lembaga, berarti kalau ada gagal ya lembaga itu tidak bisa menjalankan dengan bagus. Betul. Saya lihat lembaga-lembaga itu lebih terjebak protokol daripada fungsi humas. Betul. Padahal atau kadang-kadang Komdiji itu yang sudah itu lebih banyak melakukan promosi ketimbang komunikasi. Ya. Benar nih. Promosi sama komunikasi. Saya sudah lama tuh ngomong itu. Mas Bikan aja nggak insaf bahwa saya ada. Saya selalu kritik bahwa humas pemerintah itu selalu melakukan promosi. Pokoknya medali komunikasi. Apa hadiah-hadiah dimunculkan. Rakyat itu tidak butuh itu. Rakyat itu butuh didengar. Sama dengan saya mengatakan alat terbaik demonstrasi itu adalah telinga dan mata, karena untuk melihat dan mendengar, bukan dengan senapan. Nah, ini saya kira komunikasi harus menjadi menjadi perlu disampaikan kepada semua orang. Ya, saya kira memang betul Mas Suko. Komunikasi ini tadi saya bilang bahwa itu elemen yang kadang-kadang lebih strategis daripada substansinya. Maka kesadaran bahwa komunikasi itu strategik, kemudian itu memberikan dampak itu harus dimulai dari sekarang bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin. Jadi membekali diri dengan komunikasi yang tadi strategis, yang berdampak dan relevan itu dimulai dengan sebuah ikhtiar yang tidak akan usai. Karena apa? Karena dari zaman ke zaman kan audiens itu kan berbeda. Mas Indonesia yang Anda pimpin itu nggak punya ngajak orang atau? Tentu kami melalui forum-forum pelatihan, melalui konten-konten yang kami tulis di media kami, di web maupun di media sosial, dan kami melakukan riset-riset dalam skala tertentu.
Ada untuk itu semua, untuk mendorong agar humas menjadi sebuah elemen penting sebuah organisasi. Dan saya mau bergabung ke situ, Mas. Terima kasih. Nah, menurut saya sebagai seorang guru ya, saya mengajar tentang kehumasan juga, waduh bertahun-tahun kok gini ya, masih ada semacam itu. Jadi saya dan Mas Wikan memang sengaja mendedikasikan soal kepakbayanan. Nah, saya nyebut Pak Bayan karena di zaman silam itu ada fungsi-fungsi desa itu orang yang menghubungkan, disebut bayan. Nah, saya dan Mas Wikan sepakat untuk membuat sekolah tentang komunikasi, riset tentang kehumasan, dan melakukan training pemberdayaan. Semoga ketemu kita bisa memberikan manfaat, terutama manfaat dan memberikan dampak pada publik. Ya. Karena hari ini banyak sekali informasi yang sangat tidak sehat bagi publik, dan kita ini sebenarnya merindukan komunikasi yang sehat yang memberdayakan publik agar publik memiliki pilihan. Ya. Karena publik yang demokratis saya kira adalah publik yang mampu memilah mana yang baik untuk menentukan masa depan kehidupan sebuah negara. Thank you Mas Wikan. Dan kalau kita mau mengajak rakyat berpartisipasi, kondisi berubah, maka fungsikan humas lebih baik lagi. Dan kalau mau lebih baik dan berdampak, bergabunglah dalam Humas Indonesia. Dan khususnya Sekolah Komunikasi Publik bersama Mas Suko Widodo. Bersama Mas Wikan. Terima kasih Mas. Sama-sama, ada bermanfaat.